Bagaimana jika dunia yang kita tinggali tidak berjalan seperti biasanya? Dari hal paling kecil hingga hal terbesar di alam semesta, semuanya bisa berubah drastis hanya dengan satu kemungkinan. Sebuah perubahan sederhana bisa menggeser arah kehidupan, bahkan mungkin mengubah nasib seluruh umat manusia. Mari kita telusuri bersama. Bayangkan setiap kemungkinan dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena mungkin saja jawaban dari pertanyaan itu akan mengubah cara kita melihat dunia. Bayangkan kamu sedang berdiri di tepi pantai. Angin berembus pelan, ombak bergulung, dan matahari sore memantulkan cahaya ke permukaan laut yang berkilau. Dari jauh, laut terlihat begitu indah, luas, dan tenang. Tapi, tahukah kamu, keindahan itu hanya ada di bagian atasnya saja. Begitu kita mulai menyelam, dunia laut mulai berubah. Pada kedalaman beberapa meter, cahaya matahari masih bisa menembus. Kamu bisa melihat ikan berwarna-warni, terumbu karang yang indah, dan air yang jernih. Namun, semakin dalam kamu turun, semakin sedikit cahaya yang bisa masuk. Di kedalaman 200 meter, cahaya matahari hampir tidak lagi sampai. Laut mulai menjadi remang-remang. Ikan-ikan kecil yang biasanya kamu lihat di dekat permukaan sudah jarang terlihat. Suasananya menjadi lebih hening. Hanya suara alat pernapasan penyelam atau gelembung udara yang terdengar. Jika kamu turun lebih dalam lagi, sekitar 1000 meter, maka kamu akan masuk ke wilayah yang disebut zona gelap. Disinilah semuanya benar-benar berubah. Tidak ada lagi cahaya matahari. Yang ada hanyalah kegelapan total, seakan-akan kamu berada di ruangan besar tanpa lampu, tanpa jendela, tanpa apapun. Bayangkan dirimu di sana, dikelilingi air yang pekat, tanpa cahaya, tanpa arah. Kalau kamu menyalakan lampu senter, cahayanya hanya bisa menembus beberapa meter saja. Lalu tenggelam, ditelan gelap. Sejauh mata memandang, hanya ada kegelapan tanpa batas. Di titik ini, laut tidak lagi terasa indah dan menenangkan. Ia berubah menjadi sesuatu yang misterius, bahkan menakutkan. Kita manusia terbiasa hidup di daratan, di bawah sinar matahari. Tapi di laut dalam, semua itu hilang. Gelap, sunyi, dan dingin itulah yang menunggu di kedalaman. Tidak heran, banyak orang merasa merinding hanya dengan membayangkan dasar laut. Karena apa yang tidak bisa kita lihat seringkali jauh lebih menakutkan daripada apa yang terlihat di depan mata. Dan yang lebih mengejutkan lagi, meski begitu gelap dan menekan, ternyata laut dalam bukanlah kosong. Ada kehidupan di sana. Kehidupan yang aneh, unik, bahkan sulit dipercaya. Tapi, semua itu baru akan kita bahas di bab berikutnya. Jika di bab sebelumnya, kita sudah masuk ke dunia laut yang gelap dan sunyi. Sekarang bayangkan kita turun lebih dalam lagi. Disinilah kita bertemu dengan salah satu tantangan terbesar di laut dalam, tekanan air. Saat kamu berada di daratan, tubuhmu setiap saat sebenarnya sudah ditekan oleh udara di sekitarmu. Itu yang disebut tekanan udara. Tapi tubuh kita sudah terbiasa. Jadi, kita tidak merasakannya. Namun, tekanan di darat hanyalah sebagian kecil dibandingkan dengan apa yang ada di bawah laut. Mari kita bayangkan, di kedalaman 10 meter saja, tubuh kita sudah ditekan dengan tekanan 2 kali lipat dari yang ada di permukaan. Semakin dalam kita turun, tekanannya semakin besar. Pada kedalaman 1000 meter, tekanannya bisa mencapai 1000 kali lebih besar dibandingkan tekanan udara di darat. Bayangkan sebuah mobil kecil yang ditaruh di atas tubuhmu. Rasanya mustahil kamu bisa bertahan hidup. Begitulah kira-kira tekanan di laut dalam mampu meremukkan tulang, menghancurkan logam, bahkan mematahkan kapal selam yang tidak cukup kuat. Itulah sebabnya
Manusia tidak bisa begitu saja menyelam ke kedalaman itu. Kita butuh teknologi khusus, kapal selam baja tebal, atau wahana robot yang dirancang agar tahan terhadap tekanan luar biasa. Tanpa perlindungan itu, manusia tidak akan pernah bisa melihat apa yang ada di bawah sana. Tapi yang menakjubkan, meski tekanannya begitu besar, ternyata ada makhluk laut yang bisa hidup dengan santai di kedalaman ribuan meter. Tubuh mereka sudah beradaptasi dengan lingkungan ekstrem itu. Ada yang punya daging lembek tanpa tulang keras. Ada juga yang memiliki struktur tubuh khusus yang tidak bisa dihancurkan begitu saja oleh tekanan. Makhluk-makhluk inilah yang membuat ilmuwan kagum. Karena bagi manusia, tekanan laut dalam adalah ancaman mematikan. Tapi bagi mereka, itu hanyalah rumah biasa. Sekarang coba bayangkan lagi. Sebuah dunia yang gelap gulita, sunyi, dingin, dan penuh tekanan luar biasa. Dunia yang seakan berkata, ini bukan tempat untuk manusia. Tidak heran, laut dalam dianggap sebagai salah satu wilayah paling berbahaya dan misterius di bumi. Namun, meski terlihat mustahil, manusia tetap berusaha menembus batas itu. Karena rasa ingin tahu kita jauh lebih besar daripada rasa takut. Dan setiap kali berhasil menembus kedalaman baru, kita menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sesuatu yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Apa saja yang kita temukan di sana? Salah satunya adalah kehidupan yang aneh, indah, sekaligus menakutkan. Makhluk-makhluk yang tampak seperti berasal dari planet lain. Semi-waktu akan kita temui di bab selanjutnya. Kita sudah membayangkan betapa gelap dan bertekanannya laut dalam. Logikanya, tempat seperti itu seharusnya kosong. Tidak ada kehidupan, tidak ada yang bisa bertahan. Tapi kenyataannya, laut dalam penuh dengan kehidupan. Namun jangan bayangkan kehidupan di sana seperti ikan-ikan lucu yang berenang di dekat pantai atau terumbu karang berwarna-warni. Tidak. Di kedalaman ribuan meter, makhluk hidup yang ada justru terlihat asing, aneh, bahkan kadang menyeramkan. Seakan-akan mereka berasal dari dunia lain. Bayangkan, kamu sedang berada di dalam kapal selam yang perlahan menyusuri kegelapan. Dari jendela kaca tebal, tiba-tiba muncul cahaya kecil di kejauhan, seperti bintang di langit malam. Semakin dekat, kamu sadar kalau itu bukan cahaya lampu, tapi cahaya dari tubuh seekor ikan. Ya, banyak makhluk laut dalam bisa menghasilkan cahaya sendiri. Fenomena ini disebut bioluminesensi. Ada yang memakainya untuk menarik mangsa. Ada juga yang memakainya untuk berkomunikasi. Bahkan, ada yang menggunakannya sebagai kamuflase agar musuh tidak bisa melihatnya. Contohnya adalah anglerfish, ikan pemancing. Tubuhnya gelap, mulutnya besar dengan gigi tajam, tapi di kepalanya ada semacam lampu kecil yang menyala. Cahaya itu digunakan untuk memancing ikan-ikan kecil agar mendekat. Dan begitu mangsanya dekat, hap, ia langsung menelannya dalam sekali lahap. Tapi, anglerfish bukan satu-satunya penghuni aneh di sana. Ada ubur-ubur transparan yang tubuhnya seperti kaca, berkilau indah saat terkena sedikit cahaya. Ada juga ikan viper dengan gigi panjang yang menjulur keluar, membuatnya tampak seperti monster dari film fiksi ilmiah. Tidak hanya itu, di kedalaman laut, ada juga makhluk yang bentuknya aneh dan sulit dijelaskan. Beberapa terlihat seperti benang panjang melayang. Ada yang seperti balon, bahkan ada yang mirip alien dalam imajinasi manusia. Bagi ilmuwan, setiap kali menemukan spesies baru di laut dalam, selalu ada perasaan kagum sekaligus takut. Karena setiap makhluk itu punya bentuk tubuh yang sangat berbeda dari hewan-hewan di permukaan. Mereka adalah bukti betapa kerasnya lautan memaksa kehidupan untuk beradaptasi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sebagian besar makhluk laut dalam masih belum kita ketahui. Setiap kali ada ekspedisi, ilmuwan bisa menemukan spesies baru yang sebelumnya tidak pernah terdaftar. Bisa jadi, ribuan spesies lain masih bersembunyi di kedalaman yang belum pernah tersentuh. Sekarang, coba pikirkan baik-baik.
Jika ada begitu banyak makhluk kecil dan aneh yang bisa hidup di laut dalam, mungkinkah ada juga makhluk yang berukuran raksasa? Sesuatu yang selama ini hanya muncul dalam legenda, seperti naga laut atau monster raksasa? Pertanyaan itu membawa kita semakin dekat pada misteri yang lebih menegangkan. Karena selain makhluk aneh berukuran kecil, ada cerita lain tentang suara-suara misterius, kapal yang hilang, dan makhluk laut raksasa yang diduga masih bersembunyi di kegelapan. Bayangkan, kamu berada di dalam sebuah kapal selam, melayang perlahan di kedalaman laut yang gelap dan sunyi. Tidak ada cahaya matahari, tidak ada tanda kehidupan, hanya suara mesin kapal selam yang berdengung pelan. Tapi tiba-tiba, dari kayohan, terdengar sesuatu. Bukan suara mesin, bukan pula suara gelembung. Suara itu dalam, bergema, seperti raungan makhluk raksasa. Itulah yang sering dialami para ilmuwan saat mereka menaruh mikrofon, dan inilah yang membuat banyak orang percaya. Dasar laut bukan hanya tempat bagi ikan-ikan aneh, berukuran kecil, tapi juga rumah bagi sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih misterius. Monster laut atau hanya fenomena alam, kita belum tahu. Namun satu hal pasti, suara-suara itu menjadi pengingat bahwa laut dalam bukanlah tempat kosong. Ada sesuatu di sana, entah apa bentuknya. Dan semakin kita mendengar, semakin banyak pula misteri yang muncul. Bahkan beberapa suara aneh sering terdengar di lokasi Lekosi, di mana kapel-kapel besar dulu pernah hilang tanpa jejak. Apakah itu hanya kebetulan, atau ada hubungan antara suara misterius dan hilangnya kapal? Sejak manusia pertama kali berlayar, laut selalu menjadi jalan besar yang menghubungkan daratan. Kapal-kapal digunakan untuk berdagang, berperang, menjelajah, hingga mencari dunia baru. Laut memberi kehidupan, tapi juga menyimpan bahaya di permukaan. Bahaya itu bisa berupa badai besar, ombak setinggi gedung, atau angin topan yang datang tiba-tiba. Tapi ada misteri lain yang jauh lebih sulit dijelaskan. Kapal-kapal yang hilang begitu saja, tanpa bekas. Salah satu kisah paling terkenal adalah Mary Celeste. Kapal ini ditemukan tahun 1872 di Samudra Atlantik. Saat kapal lain menemukannya, Mary Celeste masih utuh, layar terbuka, dan semua barang-barang penumpang ada di tempatnya. Tapi anehnya, tidak ada satu orang pun di kapal itu. Awak kapal dan kaptennya hilang entah kemana, tanpa tanda-tanda perlawanan atau bencana. Seolah-olah mereka menghilang ke udara. Ada juga kisah tentang segitiga Bermuda, wilayah laut di antara Florida, Puerto Rico, dan Bermuda. Disinilah banyak kapal dan bahkan pesawat yang dilaporkan hilang tanpa jejak. Beberapa hilang saat cuaca sedang baik-baik saja, tanpa sinyal darurat, tanpa puing yang tersisa. Legenda menyebut ada kekuatan gaib yang menelan mereka. Ada juga yang percaya ada pusaran air raksasa, atau bahkan teknologi misterius yang tersembunyi di dasar laut. Tentu, ada penjelasan ilmiah yang mencoba memecahkan misteri ini. Misalnya, badai yang datang tiba-tiba, arus laut yang sangat kuat, atau gas metana dari dasar laut yang membuat kapal tenggelam mendadak. Tapi, tetap saja, ada banyak kasus yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kapal sebesar itu hilang tanpa meninggalkan satupun pecahan kayu? Selain kapal niaga dan kapal perang, kapal selam juga sering menjadi korban misteri laut dalam. Beberapa kapal selam militer pernah hilang, dan hingga puluhan tahun kemudian, baru ditemukan bangkainya jauh di dasar laut. Menarik, beberapa kapal ditemukan dalam kondisi yang tidak biasa ada, yang remuk seolah ditekan sesuatu yang luar biasa kuat. Ada juga yang posisinya seperti jatuh bebas ribuan meter ke bawah. Kisah-kisah ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah laut hanya sekadar ganas dan tak terduga, atau ada sesuatu di kedalaman yang dengan sengaja menarik mereka masuk? Bayangkan, sebuah kapal besar dengan ratusan orang di dalamnya lenyap begitu saja, tanpa suara, tanpa jejak, tanpa kabar, hanya kegelapan laut yang menelannya. Itulah sebabnya
Bagi para pelaut zaman dulu, laut bukan hanya tempat berlayar, tapi juga tempat penuh roh, monster, dan misteri. Setiap kapal yang hilang menambah keyakinan bahwa laut dalam menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh disentuh manusia. Dan mungkin inilah sebabnya peta laut kita masih dipenuhi ruang kosong, bagian-bagian yang belum pernah dipetakan, seakan-akan ada rahasia yang sengaja disembunyikan oleh laut. Pertanyaan pun muncul. Apakah kapal-kapal itu hilang hanya karena badai dan arus, ataukah mereka ditarik oleh sesuatu yang lebih besar? Sesuatu yang hidup di kegelapan. Semakin dalam kita menyelidiki, semakin banyak misteri yang terbuka. Dan itulah yang akan kita bahas di bab berikutnya. Peta yang belum lengkap, kenapa dasar laut kita masih penuh tanda tanya. Bahkan di zaman teknologi canggih ini, di zaman sekarang, manusia sudah bisa pergi ke bulan, mengirim robot ke Mars, bahkan memotret galaksi yang jaraknya jutaan tahun cahaya. Kita merasa sudah sangat maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi tahukah kamu, ada satu ironi besar. Kita justru masih belum benar-benar mengenal laut di planet kita sendiri. Ya, benar. Permukaan bulan yang jaraknya lebih dari 384.000 kilometer dari bumi sudah berhasil kita petakan dengan jelas. Bahkan planet Mars yang lebih jauh pun sudah punya peta detail. Tapi dasar laut di bumi kita yang jaraknya hanya beberapa kilometer di bawah kaki kita masih penuh dengan ruang kosong. Faktanya, lebih dari 80% dasar laut di bumi masih belum terpetakan secara detail. Artinya, sebagian besar lautan kita masih seperti lembaran kosong di peta si kenekan manusia belum pernah menjejakkan mata ke sana. Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada pada tantangan besar yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Kegelapan, tekanan yang luar biasa, dan luasnya lautan itu sendiri. Bayangkan luas laut di bumi ini mencapai 361 juta kilometer persegi, menutupi lebih dari 70% permukaan planet kita. Untuk memetakan semuanya, kita butuh teknologi canggih, biaya yang sangat besar, dan waktu yang tidak sebentar. Selain itu, dasar laut tidaklah datar. Ia penuh dengan gunung-gunung bawah laut, lembah dalam, jurang curam, bahkan kawah raksasa. Ada tempat yang begitu dalam, seperti Palung Mariana, yang kedalamannya lebih dari 11.000 meter. Jika Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia, dimasukkan ke dalamnya, puncaknya pun masih akan tenggelam di bawah permukaan air. Membuat peta di kondisi ekstrem seperti itu jelas bukan hal mudah. Sinyal satelit yang bisa menembus atmosfer untuk memotret bulan dan planet lain tidak bisa menembus ribuan meter air laut. Karena itu, untuk memetakan dasar laut, para ilmuwan menggunakan sonar gelombang suara yang dipantulkan dari kapal ke dasar laut, lalu diukur pantulannya. Tapi, teknik ini butuh waktu lama dan hanya bisa memetakan sedikit demi sedikit. Itulah sebabnya, hingga sekarang, banyak bagian dasar laut yang masih gelap bagi ilmu pengetahuan. Kita tidak tahu bentuknya seperti apa, tidak tahu apa saja yang ada di sana. Dan disinilah muncul rasa penasaran, bercampur ketakutan. Jika begitu banyak wilayah laut dalam belum pernah dilihat manusia, mungkinkah di sanalah tersembunyi sesuatu yang besar? Makhluk yang belum pernah tercatat dalam sains, atau bahkan peradaban yang hilang. Sejarah mencatat, setiap kali ada peta kosong, manusia selalu mengisinya dengan imajinasi, naga, monster laut, dan makhluk-makhluk misterius. Mungkin itu cara kita mengekspresikan rasa takut pada hal-hal yang belum kita ketahui. Tapi justru disitulah letak misterinya. Laut dalam masih menyimpan rahasia. Rahasia yang membuat kita terus bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ada di balik kegelapan dan tekanan itu. Dan pertanyaan itu semakin besar ketika kita membicarakan tentang makhluk-makhluk raksasa. Bukan hanya mitos, tapi makhluk nyata yang pernah terlihat, meskipun jarang.
Sejak dulu, manusia selalu bertanya-tanya, apakah ada makhluk raksasa yang bersembunyi di kedalaman laut? Pertanyaan ini muncul bukan tanpa alasan. Laut seringkali memunculkan petunjuk, sedikit demi sedikit, seakan ingin memberitahu kita bahwa sesuatu yang besar benar-benar ada di sana. Mari kita mulai dari legenda. Para pelaut zaman dulu sering bercerita tentang monster laut raksasa yang menyerang kapal mereka. Salah satu legenda paling terkenal adalah tentang kraken seekor cumi-cumi atau gurita raksasa dalam cerita rakyat Skandinavia. Konon, kraken bisa sebesar pulau kecil, dengan tentakel panjang yang sanggup meremukkan kapal layar dan menyeretnya ke dasar laut. Tentu, sebagian orang menganggap cerita itu hanya mitos, dongeng yang dilebih-lebihkan untuk menakut-nakuti pelaut muda. Tapi, kemudian, sains menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata, cumi-cumi raksasa memang nyata. Kumi-kumi raksasa atau Archaeopteryx ducks bisa tumbuh hingga lebih dari 12 meter panjangnya. Ada juga spesies lain, cumi-cumi kolosal, yang bahkan bisa lebih besar lagi dan hidup di perairan dingin Antartika. Selama berabad-abad, inilah alasan mengapa cerita tentang monster laut tidak pernah benar-benar hilang, karena laut selalu memberi kita sedikit bukti. Seakan berbisik, masih banyak yang belum kamu ketahui, dan misteri ini semakin dalam ketika kita membicarakan bukan hanya makhluk hidup, tetapi juga kemungkinan bahwa di bawah sana ada jejak peradaban yang hilang. Benarkah ada kota kuno yang tenggelam dan menyimpan rahasia laut dalam? Sejak manusia pertama kali menatap laut, ada satu pertanyaan besar yang selalu menghantui. Apakah mungkin di bawah ombak dan kegelapan laut tersimpan jejak peradaban kuno yang hilang? Cerita tentang Atlantis adalah yang paling terkenal, dikisahkan oleh filsuf Yunani kuno, Plato. Atlantis adalah sebuah kerajaan maju dengan teknologi dan budaya luar biasa. Tapi kemudian hilang dalam sekejap ditelan laut akibat bencana besar. Hingga kini, tidak ada bukti nyata di mana Atlantis berada. Namun, legenda ini menginspirasi generasi demi generasi untuk mencari kota yang hilang di dasar laut. Tapi Atlantis bukan satu-satunya cerita. Di berbagai belahan dunia, ada banyak kisah tentang kota yang tenggelam. Di India misalnya, ada kota Dwarka yang disebut dalam kitab kuno. Para arkeolog menemukan struktur bawah laut di pesisir Gujarat yang diyakini sebagai reruntuhan kota ribuan tahun lalu. Di Jepang, ada formasi batu raksasa di bawah laut Yonaguni yang bentuknya seperti tangga, jalan, dan dinding. Sebagian ilmuwan mengatakan itu fenomena alam, tapi banyak juga yang percaya itu buatan manusia kuno yang kini ditelan laut. Bahkan di sekitar Indonesia, kita juga punya cerita rakyat tentang kota-kota yang hilang karena bencana, seperti kerajaan yang tenggelam akibat murka laut atau banjir besar. Cerita-cerita ini, meski sering dianggap mitos, selalu punya pola yang sama. Lautan menyimpan masa lalu yang hilang. Pertanyaannya, kalau benar ada kota-kota kuno di dasar laut, apa rahasia yang mereka simpan? Mungkinkah ada pengetahuan atau teknologi yang hilang bersama mereka? Atau mungkin peradaban itu justru punya kaitan dengan misteri-misteri lain yang ada di laut? Dalam suara-suara aneh, makhluk raksasa, atau kapal yang hilang tanpa jejak. Yang jelas, laut dalam punya kekuatan luar biasa untuk menyembunyikan rahasia. Begitu sesuatu tenggelam ke dasar laut, ia bisa terkubur dalam lumpur, pasir, atau karang selama ribuan tahun tanpa terjamah. Itu sebabnya, setiap kali penyelam atau robot bawah laut menemukan reruntuhan, rasanya seperti membuka pintu waktu ke masa lalu. Bayangkan, jika suatu hari nanti, kita benar-benar menemukan kota kuno yang utuh di kedalaman laut, jalan-jalan batu patang-patang besar. Mungkin juga benda-benda misterius yang belum pernah dilihat manusia modern.
Penemuan itu bukan hanya akan menjawab pertanyaan sejarah, tapi juga membuka misteri baru. Kenapa kota itu bisa hilang? Apakah karena bencana alam, atau ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi di sana? Laut, sekali lagi, bukan hanya menyimpan kehidupan aneh dan makhluk raksasa. Ia juga menyimpan memori bumi cerita tentang peradaban yang pernah ada, lalu hilang begitu saja, meninggalkan kita dengan teka-teki yang belum terpecahkan. Namun, semakin banyak misteri yang terungkap, semakin besar pula rasa curiga manusia. Apakah semua ini sengaja disembunyikan? Apakah ada pihak yang tahu lebih banyak tentang dasar laut, tapi memilih untuk tidak menceritakannya kepada dunia? Setiap kali kita membicarakan misteri laut dalam, selalu ada satu pertanyaan yang muncul. Apakah benar kita belum tahu apa-apa tentang dasar laut? Atau sebenarnya ada yang sudah tahu, tapi sengaja dirahasiakan? Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Sejak pertengahan abad ke-20, ketika teknologi kapal selam dan sonar mulai berkembang, banyak ekspedisi dilakukan ke laut dalam. Negara-negara besar mengirim kapal riset, bahkan militer, ikut terlibat. Tapi menariknya, tidak semua hasil penelitian itu dipublikasikan ke publik. Ada laporan yang ditutup rapat, ada temuan yang hanya terdengar kabarnya sebentar lalu menghilang. Beberapa kisah muncul dari orang-orang dalam. Misal, ada awak kapal selam yang bercerita tentang bayangan raksasa yang sempat mereka lihat bergerak cepat di kedalaman, jauh lebih besar daripada paus. Ada juga laporan sonar militer yang menangkap sesuatu di dasar laut. Bentuknya padat, ukurannya sangat besar, tapi tidak tercatat sebagai kapal atau benda buatan manusia. Laporan itu hanya muncul sesaat, lalu hilang begitu saja dari arsip resmi. Kenapa bisa begitu? Ada yang mengatakan pemerintah atau lembaga besar sengaja menyembunyikan informasi, karena mereka takut jika masyarakat tahu apa yang sebenarnya ada di bawah sana, dunia akan panik. Bayangkan saja, jika benar ada makhluk laut raksasa yang bisa menghancurkan kapal besar, bagaimana reaksi manusia? Teori lain mengatakan bahwa ada penemuan penting, mungkin reruntuhan kota kuno, teknologi misterius, atau bahkan makhluk aneh yang sengaja disimpan untuk kepentingan tertentu. Laut dalam bukan hanya wilayah alam, tapi juga bisa menjadi arena strategi. Jika ada sesuatu yang berharga di sana, pasti ada pihak yang ingin menguasainya sendirian. Tentu, semua ini masih penuh tanda tanya. Tidak ada bukti nyata yang bisa menjawab dengan pasti. Tapi justru karena itulah misterinya semakin menarik. Ada satu hal yang jelas. Meskipun ilmu pengetahuan terus berkembang, kita hanya bisa menjelajahi sebagian kecil dari laut dalam. Itu berarti ada ruang yang sangat luas untuk menyembunyikan rahasia. Apapun yang ada di kedalaman bisa tetap bersembunyi tanpa pernah terlihat manusia, kecuali oleh segelintir orang yang beruntung atau tidak beruntung. Dan jika memang benar ada rahasia besar di dasar laut, maka ada kemungkinan kita belum siap untuk mengetahuinya. Bisa jadi itulah alasannya kenapa informasi itu ditutup. Namun, cepat atau lambat, laut tidak akan selamanya menyembunyikan semua rahasianya. Manusia akan terus mencari, terus meneliti, dan mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan jawaban. Pertanyaannya sekarang, apa yang sebenarnya ada di dasar laut? Monster Lot, kota kuno yang hilang, atau sesuatu yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh manusia? Kita sudah berbicara tentang kegelapan laut dalam, tekanan yang menghancurkan, makhluk aneh bercahaya, suara-suara misterius, kapal yang hilang, peta kosong, hingga makhluk raksasa, dan kota tenggelam. Semua itu hanyalah potonggan-potonggan puzzle. Dan pertanyaannya adalah, jika kita satukan semua potongan itu, apa sebenarnya yang ada di dasar laut? Jawabannya mungkin tidak sesederhana kosong atau hanya ikan biasa. Dasar laut adalah dunia yang berbeda. Pertama, secara ilmiah, kita tahu laut dalam menyimpan ekosistem yang unik.
Ada gunung berapi bawah laut yang menyemburkan panas. Ada jurang yang lebih dalam dari gunung tertinggi di dunia. Ada makhluk aneh yang mampu hidup tanpa cahaya. Semua ini menunjukkan betapa beragamnya kehidupan di planet kita. Laut dalam adalah laboratorium alam yang penuh dengan kemungkinan. Namun, dari sisi misteri, lautan juga menyimpan hal-hal yang belum bisa dijawab sains. Suara the bloop yang begitu keras, seolah berasal dari makhluk raksasa. Bayangan-bayangan aneh yang tertangkap sonar militer, reruntuhan bawah laut yang bentuknya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Semua ini membuat kita bertanya, apakah ada sesuatu yang lebih dari sekadar ekosistem? Bisa jadi ada makhluk raksasa yang belum pernah kita temui. Jika cumi-cumi raksasa bisa tetap tersembunyi selama berabad-abad, siapa yang bisa menjamin tidak ada makhluk lain yang lebih besar, lebih misterius, bersembunyi di kedalaman yang belum tersentuh? Bisa juga ada jejak peradaban kuno yang terkubur, kota-kota yang hilang, teknologi yang ditelan laut, atau cerita masa lalu yang belum pernah kita pahami. Laut dalam adalah arsip bumi, tempat di mana sejarah bisa terkunci selama ribuan tahun. Dan jangan lupa ada kemungkinan bahwa masih banyak fenomena alam yang kita belum pahami. Arus laut yang aneh, tekanan ekstrim yang menciptakan efek misterius, atau bentuk kehidupan yang benar-benar berbeda dari apa yang kita kenal. Lalu, apakah benar ada monster laut? Mungkin monster itu hanyalah cara manusia menggambarkan sesuatu yang belum bisa dijelaskan. Bagi pelaut kuno, cumi-cumi raksasa adalah monster. Bagi kita sekarang, ia adalah makhluk nyata yang bisa dipelajari. Jadi, mungkin monster laut memang ada, hanya saja kita belum memberinya nama. Satu hal yang pasti, dasar laut bukanlah tempat kosong. Ia penuh dengan kehidupan, rahasia, dan kemungkinan yang belum terungkap. Laut adalah dunia lain di dalam planet kita sendiri, gelap, dalam, menakutkan, tapi juga menakjubkan. Dan mungkin justru karena misterinya, laut dalam menjadi begitu menarik. Ia mengingatkan kita bahwa meski teknologi kita sudah maju, masih ada wilayah di bumi yang membuat kita merasa kecil, rapuh, dan penuh tanda tanya. Jadi, apa sebenarnya yang ada di dasar laut? Jawaban pastinya belum kita miliki. Tapi mungkin itu justru keindahannya. Misteri itu masih menunggu untuk ditemukan. Sampai saat ini, satu hal yang bisa kita katakan adalah laut dalam adalah dunia terakhir di bumi yang belum benar-benar kita kuasai. Dunia yang gelap, sunyi, penuh tekanan, tapi juga penuh cerita yang belum selesai. Dan siapa tahu suatu hari nanti, ketika manusia akhirnya berhasil menjelajahi semuanya, kita akan menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan daripada sekadar monster laut atau kota tenggelam. Mungkin kita akan menemukan kebenaran tentang kehidupan itu sendiri.